Bapak, Ibu, saudara sekalian, pada pertemuan yang lalu ada satu kalimat yang saya ucapkan. Dan itu cukup memberi kesan yang kuat, boleh dikatakan menggores hati. Ketika saya mengatakan, saudaraku, bahwa Allah tidak menghendaki kita menjadi anaknya, anak Allah, tapi juga menjadi anak dunia. Kita harus memilih apakah kita menjadi anak Allah atau tidak sama sekali. Ini seirama, ini paralel dengan pernyataan Tuhan Yesus bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Anak terhadap Bapa itu mengabdi. Anak terhadap Bapa itu taat. Dan ketaatan yang Bapa kehendaki itu ketaatan mutlak. Ini seiring dengan pernyataan Tuhan Yesus bahwa terang tidak bisa bercampur dengan gelap. Jadi kita harus memilih. Kita yang memilih. Apakah kita menjadi anak Allah atau bukan anak Allah. Selama ini kita memandang sebutan anak Allah itu sangat murahan. Asal sudah menjadi Kristen dan mengaku percaya Yesus, maka kita sudah merasa dan meyakini bahwa kita anak Allah. Anak Allah harus memiliki keberadaan seperti Bapaknya. Dan Tuhan kita Yesus Kristus itu model dari anak Allah yang Bapa kehendaki kita miliki, kita kenakan. Kalau kita menjadi anak Allah, itu berarti kita tidak boleh terikat dengan dunia ini sama sekali. Sama sekali tidak boleh terikat dengan dunia. Ini akan terkait dengan banyak ayat Alkitab yang sebagian akan saya kemukakan pada kesempatan ini, saudaraku. Jadi kalau kita menyebut Bapa kami yang di surga, itu berarti aku memilih Allah sebagai Bapakku. Dan konsekuensi dari panggilan itu luar biasa. Luar biasa. Jadi bisa dimengerti kalau Alkitab berkata, jika kamu menyebut Allah itu Bapa yang tidak memandang muka dalam menghakimi. Sebab dia menghakimi menurut perbuatannya. Dia melihat perbuatanmu, bukan mukamu, bukan pengakuanmu sebagai anak Allah, tapi perbuatanmu. Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama menumpang. Jadi kalau kita memanggil Allah itu Bapa, berarti kita tidak menjadi anak siapa-siapa. Kita menjadi anak Allah. Dan konsekuensi pula kita harus merasa sebagai orang yang menumpang di bumi. Tetapi kita melihat kenyataan betapa sulitnya kita menghayati bahwa kita ini orang yang menumpang di bumi. Rata-rata orang tidak sampai pada kelas itu. Tidak sampai. Saya mengakui bahwa selama puluhan tahun saya menjadi pendeta juga saya tidak mampu menghayati bahwa saya adalah anak Allah. Saya menumpang di bumi.
berpuluh tahun, bukan berbelas tahun. Tetapi puji Tuhan, Tuhan sadarkan saya dan saya mulai bertobat dan mulai belajar untuk mengikut Yesus, mengikut Yesus, mengikut Yesus. Orang yang diperbaharui cara berpikirnya memiliki kecerdasan rohani dengan segala perhitungan dan pertimbangan atau logika rohani yang dia miliki, karena kecerdasan rohani akan membuat seseorang bisa berlogika rohani. Pasti dia memandang dunia ini tidak bernilai. Saya bukan pengikut Plato dengan pikiran platonis yang memandang bahwa semua yang bersifat bendani itu rendah. Allah menciptakan langit dan bumi ini sempurna. Allah menciptakan alam semesta ini sempurna. Tapi jangan lupa bumi ini telah dikutuk atau dihukum. Dan bagi kita orang percaya, Allah menyediakan rumah Bapa. Dan yang saya pahami, rumah Bapa itu fisik. Kita akan dibangkitkan dengan tubuh fisik, kita bisa makan minum seperti yang telah diperagakan atau didemokan oleh Yesus, saudara. Tetapi kita menunda semua kesenangan dan mengakhiri hidup kita dengan mengikut jalan Yesus. Jalan hidup yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Jika kita benar-benar memiliki kecerdasan rohani, kita bisa berlogika rohani, mengikuti jalan Yesus, kita memiliki penghayatan yang benar bahwa kita menumpang di bumi. Jadi ketika kita berkata Bapa kami yang di surga, bukan di bumi, di surga. Oh, dia maha hadir, betul. Tetapi kalimat itu secara tidak langsung mengasumsikan bahwa ada rumah Bapa yang bukan di sini. Memang jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tapi bukan menghadirkan surga secara fisik di bumi. Kehendakmu yang harus kupenuhi di sini. Seperti di surga di mana kehendak Allah ditaati semua penduduknya secara konsekuen, konsisten dan mutlak. Dan aku memulai pemerintahan Allah di dalam diriku. Itulah sebabnya Yesus berkata, kerajaan Allah ada di antara kamu, yaitu di dalam dirimu. Inilah pekerjaan Allah. Di sini ada kerajaan Allah hadir. Bagaimana kita hidup di dalam penurutan terhadap kehendak Allah, tapi tanpa bermaksud untuk menikmati dunia seperti orang lain yang tidak menghayati bahwa bumi ini hanya menumpang. Sedikit sekali orang yang mampu menghayati bahwa kita menumpang di bumi, sedikit sekali. Tapi ketika kita mulai bisa menghayati bahwa rumah kita di surga sesuai dengan panggilan kita kepada Bapa kita di surga, di situ ada kemerdekaan. Benar-benar kita merdeka. Dunia mau gonjang-ganjing bagaimana, tidak akan mencuri kebahagiaan kita, tidak bisa memadamkan pengharapan kita, tidak akan menggusur pengharapan kita. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, kebahagiaan kita tetap tertaruh di surga.
Semiskin apapun kita di bumi, tidak mengganggu sukacita kita menaruh pengharapan kehidupan yang akan datang. Way beyond the blue. Nun jauh di atas langit yang biru. Kita harus jujur mengakui bahwa kita telah menjalani hidup kekristenan yang sangat miskin dan dangkal. Kita sudah terlalu kompromi dengan dunia. Termasuk manusia ini. Sekarang kita diberkati Tuhan. God grants me the truth. Dia menganugerahkan kebenaran yang mengubah hidup saya. Tentu ini perubahan bertahap. Tapi seperti kabut yang makin terbuka dan kita melihat istana Bapa kita di surga. Ini memang tidak mudah, saudaraku. Aku memilihmu Tuhan, kau segalanya bagiku. Dan kalau aku hidup untuk mengenakan hidupmu. Hidupmu Tuhan Yesus, hidup anak Allah. Yang sekarang ini masih belum kita kenakan karena jiwa kita memberontak. Tidak klop, perlu penyangkalan diri. Penyangkalan diri bukan hanya sikap yang menolak perbuatan amoral, tapi membunuh semua unsur kemanusiaan dari kodrat dosa manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Untuk mengenakan manusia baru, yaitu manusia yang juga dikenakan oleh Yesus. Yang karenanya kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Yang karenanya kita bisa berkata, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Persis seperti yang Yesus telah lakukan. Bagaimana dia berprinsip makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Mendengar apa yang saya sampaikan, orang akan berkata ini lebay, ini berlebihan. Oh enggak, ini standar. Saya sendiri juga menyadari bahwa mengucapkan ini mudah, tetapi melakukannya itu sangat sulit, bahkan kalau jujur mustahil. Tapi yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah, asal kita berani berkomitmen meninggalkan dunia. Kita sudah lama ya saudaraku terbelenggu saudara dengan berbagai percintaan dunia, dengan kebanggaan-kebanggaan, hobi-hobi, kebanggaan tertentu, apakah itu uang, rumah, mobil dan lain-lain saudaraku. Kita sudah terbiasa dengan irama yang salah itu. Sekarang kita harus memiliki irama baru yang kalimat-kalimatnya seperti dibahasakan Paulus, asal ada makanan pakaian cukup. Tidak mudah saudara. Tapi saudara tidak bisa menghindarinya. Kalau tidak begitu itu bukan Kristen bro. Itu agama Kristen saja. Karena kalau Kristen yang sejati itu mengikuti jejak Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan hari ini. Sulit tetapi tidak ada yang mustahil kalau kita bersedia. Ya kalau tidak bersedia tolong jangan mengucapkan doa Bapa kami lagi. Bapa kami yang di surga. Kamu menyebut Allah Bapa. Coba lihat dirimu. Layakkah kamu memanggil Allah itu Bapa? Jadi setelah kita belajar untuk membenahi diri saudara, dan kita menyadari betapa kita bukan hanya orang berdosa tapi pendosa. Kita bukan melakukan hal-hal yang melanggar moral umum, tetapi saudaraku, hal-hal yang tidak tepat yang mestinya tidak kita lakukan sebagai anak Allah yang agung. Ya, ketidaktulusan, ya.
keinginan untuk tetap dianggap berharga dan penting, kenikmatan melepaskan emosi atau kemarahan dan lain sebagainya. Saudaraku, kita tidak memiliki kecerdasan rohani. Mestinya cerdas pada waktu marah, cerdas pada waktu mengambil keputusan. Kecerdasan rohani artinya segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Itulah hidup yang dikenakan oleh Tuhan Yesus, saudaraku. Jadi ketika kita sadar betapa kita sering melakukan ketidaktepatan itu, kita membereskannya kepada Allah, kita seperti anak yang terhilang. Kita bisa merasakan perasaan anak yang terhilang yang mengatakan, aku tidak layak menjadi anak Bapa. Tapi Allah, maksud saya dalam Lukas pasal 15 itu, bapaknya seakan-akan tidak mendengar ucapan si bungsu. Seakan-akan tidak mendengar. Ia tidak memperhitungkan, dia tidak considerate, tidak consideration, tidak pusing. Aku tidak layak menjadi anak Bapak. Seperti nggak didengar, dia malah suruh hambanya, bapaknya suruh hambanya mengambil baju baru, sepatu, cincin, dan seterusnya. Kita seperti mengulang peristiwa itu. Dan saya mengerti maksud Tuhan Yesus yang diampuni banyak, mengasihi banyak. Bukan melanggar moral umum, tapi ketidaktepatan itu. Selama kita bisa jujur dengan diri kita sendiri, kita jujur dengan keadaan kita sendiri, dan dengan kejujuran itu Tuhan membuka mata kita. Kejujuran yang didorong oleh kerinduan untuk melakukan kehendak Allah. Kejujuran yang didorong oleh kerinduan untuk bisa menjadi anak kesukaan Allah. Allah makin membukakan pengertian kita terhadap apa-apa yang tidak tepat dalam hidup kita. Suatu hari saudara akan berkata kepada iblis begini, aku tidak ada urusan lagi denganmu. Karena aku sudah meninggalkan dunia, aku tidak tertarik dengan dunia. Dan dagingku tidak bisa menjadi pangkalanmu lagi. Tidak ada foothold pangkalan di dalam diriku untukmu. Saya nggak ada urusan lagi. Urusanku sekarang dengan Allah Bapa dan Tuhanku Yesus Kristus. Dan bagaimana aku menolong orang lain untuk bisa mengalami keadaan seperti ini juga atau dibaharui. Dulu kan urusan kita terus sama setan, saudara. Yang pertama kita dibelenggu setan. Urusan kita dengan setan, tapi kita tidak sadar kita urusan dengan setan. Ketika kita mulai sadar, kita menggeliat untuk keluar dari jerat itu, kita masih berurusan dengan setan. Tapi ketika kita sudah tidak tertarik dunia, dan tidak memberi pangkalan dosa di dalam hidup kita, kita nggak ada urusan lagi. Urusan kita dengan manusia lain yang harus kita lepaskan. Nah, untuk tingkat itu tidak mudah. Dunia kita sudah begini, saudara. Masa depan dunia tidak jelas. Bukan menakut-nakuti, seandainya dunia dalam keadaan tenang pun, saya harus khotbah sama seperti ini. Bukan karena ada COVID-19, Corona, bukan karena dunia sedang mengalami reses seperti hari ini, bukan. Karena memang kita menjadi anak-anak Allah itu dari dulu, sejak dulu memang harus menjalani hidup kekristenan seperti itu. Jadi doa Bapak kami itu luar biasa, itu format kehidupan dari anak Allah. Tidak bisa setengah-setengah ikut Tuhan Yesus. Kamu tak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Itu benar-benar sepenuhnya mengabdi kepada Allah Bapa kita. Bapa dan Tuhan kita.
Dan kita yang harus memilih. Saya kira sebagian saudara masih ragu-ragu. Atau merasa memilih tapi fantasi. Tidak nyata, tidak jelas. Apakah saudara benar-benar telah memilih dia? Saudara memilih Tuhan tidak sekaligus saudara bisa mengikuti jalan hidupnya. Langsung mengikuti jalan hidupnya dengan mudah, tidak. Tidak. Tapi Tuhan akan memimpin kita. Harus memilih. Aku memilihmu, Tuhan. Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Diriku telah kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Kalau jujur bicara ya saudara, kita itu sudah hampir terlambat sama sekali. Tapi hampir terlambat sama sekali. Jadi belum, masih ada kesempatan. Kalau saya tanya bagaimana Pak Eras mengukur hal itu, saya ukur dulu diri saya. Aku tuh nyaris terlambat. Saya ukur orang-orang di sekitar saya. Mereka tuh nyaris terlambat seperti gembalanya. Oh jelas jemaatnya. Jelas kemudian jemaat. Nyaris itu bukan berarti sama sekali kita tidak memiliki kesempatan. Saudara kalau tidak sadar, saudara akan sangat menyesal. Corona ini akan menakutkan saudara. Nanti krisis ekonomi akan menakutkan saudara. Anda akan lihat dunia yang akan keruh ini menakutkan. Tetapi kalau kita mengikuti jalan Tuhan, kita percaya apapun yang terjadi kita dalam pemeliharaannya. Karena kita anak-anak Allah yang akan dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Jadi ternyata kalimat Bapa kami yang di sorga, itu secara tidak langsung Tuhan Yesus mengatakan hiduplah seperti diriku. Nanti akan terurai di belakang. Dipermuliakan namamu. Seperti Yesus menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi ketika kita mengatakan Bapa kami yang di surga, kita harus menjadi anak. Dan model anak yang harus kita kenakan, yang harus kita miliki Yesus.
Dulu kalau kita beli barang tertentu yang menjadi kesukaan kita, atau kita mau pergi ke tempat tertentu, atau karena kita mau mendapat jabatan baru, ada kesenangan. Anak diwisuda, atau apapun, ada kesukaan. Dan kesukaan itu bisa menenggelamkan kita. Artinya kesukaan kita terhadap Tuhan dan kerajaannya itu bisa menjadi luruh, gugur, tipis. Tapi ketika kita menghayati hidup sebagai anak Allah dan menaruh pengharapan kita kepada kemuliaan kerajaan surga, bisa menyenangkan juga anak diwisuda. Tapi diwisuda untuk siapa? Punya barang ini, barang itu, lalu untuk apa? Apakah hanya untuk kesenangan kita? Jika hanya untuk kesenangan kita, kau bukan anak Allah, kamu anak dunia yang kesukaanmu itu dari dunia. Katakan amin. Saudara belum menangkap yang saya bicara. Ini batinia. Kalau saudara misalnya dapat warisan sekian ratus miliar, seperti blek gitu, dapat apa itu? Ngerti nggak, blek kerajaan Allah itu sudah menenggelamkan semua keindahan di bumi ini. Blek kerajaan Allah itu melebihi semua keindahan dunia, apakah harta, kehormatan, pangkat, apapun. Apapun. Atau aspek negatif, kita takut hari esok kontrak habis, kontrak rumah, tidak punya uang, anak sekolah, gimana, anak sakit, cacat, apa-apa, menakutkan. Tapi brek kerajaan surga yang menjadi pengharapan kita, di mana kita mengarahkan orang-orang yang kita kasih untuk bisa masuk ke sana, itu menenggelamkan kita. Sehingga semua penderitaan menjadi tidak atau kurang berarti. Ini fakta. Dan memang tidak bisa dijelaskan kecuali saudara mengalami sendiri. Ini seperti omong besar, benar. Tetapi kalau saudara mengalami, saudara baru tahu kekayaan yang tersembunyi selama berabad-abad, kata firman Tuhan. Menjadi anak Allah. Kalau kita katakan Yesus cukup bagiku, bukan karena punya Yesus lalu kita bisa mendapat jawaban doa, yakin otomatis ke surga. Yesus cukup bagiku artinya aku harus mengenakan hidupnya. Kalau aku mengenakan hidupnya, cukup bagiku. Jika belum ku kenakan hidupnya, belum cukup. Kalau kita memilih Tuhan, kau segalanya bagiku, tidak ada yang lebih penting dari ini. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Diriku telah kau beli dengan darah yang suci. Tuhan, tolong kami Tuhan, hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Karena terlambat itu saudara, dan Anda tidak menyadari keterlambatan itu. Saudara tidak bisa menghayati lagu ini. Hidupku bukan aku lagi. Aduh, berat saudara, berat. Banyak orang belum menjadi manusia yang jadi. Kalau kalimat yang sering kita dengar itu manusia seutuhnya. Jadi belum menjadi manusia yang jadi.
Supaya gampang saya kasih kuota saja ya. Kalau umur 20 tahun itu mestinya kuotanya kualitas atau tingkat kedewasaannya juga mestinya 20. 40 juga begitu. 50, 60, 70, 80. Jangan usianya 40, kuotanya 5. Sudah 60, kuotanya baru 20. Ini bisa nggak diubah? Nggak bisa diubah. Memang ini bukan nominal, saudaraku. Allah yang menilai. Jadi kalau dari sekolah minggu, dari kanak-kanak tidak dididik, itu lambat. Jangan main-main bagaimana dunia merusak manusia dengan gadget. Jadi kalau anak-anak sudah keracunan gadget ya, dengan input yang salah, itu lambat sampai tidak akan pernah bisa mencapai kehidupan anak Allah. Luar biasa ya pengaruh dunia yang jahat ini. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa, saudara. Jadi kalau saudara umur 20 tahun, kuotanya hanya 3. Nanti umur 30 tahun, kuotanya hanya 5. Terus itu. Sampai tidak bisa diubah. Sampai pada titik tidak balik itu, saudara. Jadi memang dari muda harus sekolah minggu dibimbing, remaja dibimbing, pemuda dibimbing. Kuota itu minimal 20. Kalau lebih bagus. Kurang agak terseok-seok. Apakah bisa mengejar nanti kalau kekurangannya? Saya percaya bisa. Tapi ada tapinya. Harus dalam kuota yang memadai. Kalau terlalu parah, nggak bisa. Kalau sudah tanya, Pak Eras dari mana ilmunya? Ya saya tahu aja begitu. Nggak ada di buku bukan? Begitu. Dan sebenarnya penjelasannya tidak sesederhana ini. Ada kisi-kisi yang mesti saya jelaskan lagi. Sebab kalau makin tua itu bisa makin lambat kuotanya atau bisa makin melejit. Tinggal bahan yang dia miliki. Orang yang telah punya kuota banyak itu akan cepat tambahnya. Yang nggak punya makin lambat. Bahkan bisa minus. Jadi waktu itu betapa berharganya. Bapa kami yang di surga. Waduh saudara, itu panggilan untuk hidup. Seperti hidup yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Nah kalau selama ini kita terlambat, kita mendapat ciri bukan saja tidak takutnya kita akan Allah atau banyaknya kemelesetan. Ketidakmampuan kita menghayati bahwa dunia bukan rumah kita, cukup itu bisa menjadi indikator bahwa kita lambat. Dan biasanya orang seperti ini akan banyak khawatirnya, banyak takutnya. Dan indikator yang jelas kemudian adalah takut mati. Takut mati. Kita bukan hanya tidak takut mati, tapi berkerinduan pulang. Tentu kita tidak konyol karena kalau kita memiliki tugas-tugas yang belum selesai, kita harus penuhi tugas tersebut, saudaraku. Ternyata tidak sederhana doa Bapa kami itu. Karena di dalamnya ada panggilan yang membuat kita harus keluar dari dunia ini. Waktu kita berkata Bapa kami yang di surga, kita menjadi eksklusif. Nah kita harus mengerti dengan doa Bapa kami itu, kita tidak bisa lagi hidup sama seperti anak dunia. Kamu anak Bapa, bukan anak dunia. Ajari kami berdoa. Tuhan, oh nih, mari ku ajarkan. Bapa kami yang di surga. Ini bukan formula kalimat doa semata-mata, tapi formula kehidupan. Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan.
Injil itu kebenaran yang memerdekakan. Injil itu yang dimaksud Yohanes 17 ayat 17. Kebenaran yang menguduskan. Jadi kalau kita mengerti ini Injil yang benar. Ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami, begini loh maksudnya. Ngerti? Ngerti. Lakukan? Terserah. Kalau kamu lakukan, hidupmu menjadi kudus. Kamu selamat. Nah kalau kita menjelaskan Bapa kami hanya sebuah rumusan-rumusan kalimat, tidak ada implikasi konkret yang mendesak kita meninggalkan dunia, maka kita tidak pernah berubah. Saya sudah tulis buku doa Bapa kami, saudara, ada bukunya. Tapi kalau dibandingkan penjelasan ini, jauh kemana-mana. Itu tulisan saya 15-16 tahun yang lalu. Hari ini sudah very different. Udah beda sekali saudaraku. Waktu itu saya belum menghayati kekristenan seperti hari ini. Dulu saya belum mengerti. Tapi setelah saya mengerti, saya bisa dengan tulus mau. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Saudara, begitu doa Bapa kami, nanti kita belajar di belakang, berani berkata, berikanlah kami berapa banyak? Itu asal ada makanan cukup, itu maksudnya. Ngerti nggak kita berkata secukupnya? Faktanya kita mau bukan hanya makanan, apapun sebanyak-banyaknya. Mestinya kita menghayati, yang penting kita jalani hidup ini bisa dilewati, kita bisa pulang ke surga. Maka kalau orang Rehoboth ditanya apa kabar, jawabnya adalah bisa dilewati. Bukan luar biasa, bukan. Boleh tepuk tangan. Bisa dilewati. Ada banyak saudara yang memiliki masalah belum selesai. Mungkin juga stres. Kenapa Tuhan buat keadaanku seperti ini? Kenapa Tuhan buat aku dipermalukan? Kenapa kondisi ekonomiku seperti ini? Kita bisa menjawab, bisa dilewati. Belum selesai, tapi kita bisa melewati. Karena belum selesai perjalanan ini. Baru setelah kita tutup mata, kita menghadap Tuhan. Tuhan tanya apa kabar? Sudah selesai Tuhan. Sudah selesai. Bisa dilewati. Tapi waktu kita di ujung maut, kita berkata sudah selesai. Saat ku pulang menghadap Bapakku, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Jangan mengatakan memiliki Yesus sebelum saudara mengenakan hidupnya. Jangan mengatakan engkau pulang ke surganya memiliki Yesus kalau engkau belum mengenakan hidupnya. Ini berat saudaraku. Hai para doktor teologi, hai para magister teologi, hai para sarjana, hai para pendeta, hai para aktivis jemaat dan majelis.
Tidak ada artinya semua jabatan ini, kecuali satu, kita mengenakan hidupnya. Baru memiliki Yesus. Baru memiliki Yesus. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang kumiliki. Artinya aku sudah berjuang untuk bisa mengenakan hidupmu. Dan untuk itu aku harus meninggalkan dunia. Tidak gampang, saudaraku. Tidak gampang, saudara. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Tidak gampang. Tapi yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Maka kita selesaikan dulu apa yang patut kita lakukan. Kita selesaikan untuk bisa mampu menebus kemustahilan itu. Tinggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Maka dalam doa Bapa kami, tidak ada sedikit pun unsur duniawi. Tidak ada. Makanan saja secukupnya. Kalau doa yang lain tidak masuk dalam hidup orang Kristen. Doa Bapa kami bukan doa yang lain. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang kumiliki. Yesus mengenakan hidupnya. Terus terang saudara, mengerikan saudara. Di antara kita hari ini masih jauh dari keadaan itu. Masih jauh. Ini yang harus kita ratapi, kita tangisi. Kita harus melihat keadaan kita yang ternyata masih jauh dari yang dikehendaki oleh Allah. Dan kita berkata, Tuhan tolonglah aku. Bapa tolonglah aku. Untuk yang lain terserah Tuhan mau tolong atau tidak. Saya tahu apa yang kau lakukan pasti baik bagiku. Baik dalam rangka Engkau mau menjadikan aku menjadi seperti putramu. Tapi yang ku minta ini Bapa. Bagaimana aku menjadi anak kesukaan Bapa? Kita baru sadar, kita seperti orang yang bangun tidur dan siuman. Tapi kita masih boleh melihat matahari yang terbit di ufuk timur. Berarti kesempatan untuk bertobat. Kita masih memiliki jantung yang berdetak. Kita masih memiliki nadi yang berdenyut. Itu berarti kita masih memiliki kesempatan untuk berubah. Amin.